Hai Nover semua, kembali lagi bersama channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi Spiritual. Dan setelah beberapa lama kita nggak ngonten, akhirnya kita bisa ngonten lagi. Betul, kenapa sih kita tuh nggak ngonten, masalahnya selama beberapa belakangan ini ya, soalnya memang jadwal kita tuh sibuk banget ya Kak Wil. Kemarin kita ke luar kota, Iya. penelusuran bareng Heeh, Bow, heeh. dan biasanya kalau Anovers tahu kami syuting dalam seminggu itu let's say 2 atau 3 kali, semuanya itu diambil dengan waktu DA, which is nggak apa-apa. Kami syuting IIC, kami syuting penelusuran keluar negeri. Kenapa sih pengennya ngomongnya keluar negeri melulu? Keluar kota, tapi Insya Allah, diaminin aja dulu diaminin keluar negeri, keluar kota. Dan the reason kenapa hari ini baru bisa syuting lagi karena Bow syuting keluar kota. Nanti kami akan menyusul setelahnya. So, apa yang akan kami bahas di video anomali kali ini? Apakah segel dewa itu bisa ada efeknya? Nah, ini biasanya bagi mungkin umat Buddhis atau Konghucu yang sering nanya, apakah kalau kita dikwepang itu ada efeknya terhadap perlindungan setan-setan ataupun makhluk-makhluk menyeramkan. Lalu di sini kami juga akan membahas sebuah dimensi hitam, batas antara kegelapan dan cahaya, sebuah zona dimensi yang sangat tidak enak dan seharusnya tidak ada jiwa arwah apapun yang berada di sini. Ini dari tadi ada iblis terus loh yang aku berasa, entah they are not here Jess, tapi mereka kayak BSH mereka. Enggak, aku berasa mereka di sini. Enggak, maksudnya. Oh, kamu ngerasa mereka di sini? Energinya di sini. Mereka tuh nggak mau ganggu, tapi kayak menyebalkan aja gitu loh. Nyebelin, kayak iya, showing presence of of themselves. Ini clearly mereka BSH ini. Jadi bagi Anovers yang nggak tahu, BSH itu barisan sakit hati. So, gimana ceritanya? Anovers semuanya, stay tune. Sebenarnya klien ini udah pernah berinteraksi bersama kamu. Iya. Waktu kamu jalan-jalan ke luar negeri. Dan dia ikut tour bersama kamu kan. Gila. Dia masuk ke muka kamu loh. I can see his face di muka kamu. Bukan artinya kamu embed sama iblis ya. Ini ujian aku sih. Oke, Anovers semuanya, I hope I can bawain, I can hear his voice malah. Dia udah masuk nih. Bukan masuk, literally dia udah kayak mempengaruhi medan energi aku. Jadi ibaratnya kayak aku bikin konten sambil nahan berperang. I'm looking at your face, but I'm seeing other face. Tapi aku gak ngerasa dia embed sama. Enggak, dia gak embed. Dia masuknya ke radar batin aku. Ini mereka udah brutal caranya. Semenjak kemarin-kemarin, kayaknya dari yang episode DA yang doa sekarang Willy, kata Keris. Baiklah. Tuhan, aku tetap harus berkonten. Mohon berilah aku perlindungan, kekuatan. Bukan untuk mencari ribut, namun untuk menghadapi mereka. Dan terus tetap berada di jalan Tuhan. Cara mengatasinya pun dengan cara Tuhan. Terjadilah kehendak Tuhan. Amin. Jadi, sorry kita off topic sebentar, Anovers. Ini beruntun. Kejadiannya semenjak penelusuran kampung mati. Itu iblisnya kan minta perhitungan banget. Terus klien-klien berikutnya yang waduh minta perhitungannya parah banget. Iblisnya maksudnya. Iya, iblisnya. Dan ya gitulah, makanya akibatnya seperti ini. Tapi ayo mari kita lanjutkan. Jadi dia pernah kenal sama kamu. Dan setelah itu dia WhatsApp kamu kan, Jess kok kata orang pinter bla bla bla. Nah ini kamu yang bilang. Iya, Jess sorry aku ganggu waktu kamu. Tapi aku tuh pengen tanya, udah ada 2 orang pinter yang saling tidak kenal tapi berkata hal yang sama gitu. Aku diikutin sama sebuah sosok katanya. Nah terus aku request kan, ya udah coba aku minta foto kamu, nanti aku lihat bahwa beneran ada apa enggak. And what did you find? Yes, ternyata beneran ada. Dan apa sosoknya? Sosoknya, teman-teman, yaitu adalah genderuwo. Dan ini ternyata sosok yang juga dilihat oleh 2 orang pintar sebelumnya. Ya, dan aku juga lihat. Iya. Karena kamu WhatsAppin aku. Betul. Dan aku juga coba validasi ke Kak Willy. Dan sebelum aku ngomong itu Wowo, Kak Willy juga, loh kok ini ada makhluk gede hitam ya? Nah itu.
Tapi ketika kliennya datang, kita sebut saja namanya Anita. Ketika Anita datang ke meja ketemu kami, "Lo maunya apa sih, Bliss? Sekarang di depan aku dan Iya, aku juga tantang lihat di begini." situ. Kayak, Di sini nih, di iya, depan sini. maunya apa sih? Oh, sama, aku mau buat perhitungan lagi. Kamu dari mana? Like, dia cuma hehehe gitu. Ini kayaknya iblis yang gerombolannya sama yang gangguin teman kita deh, Kak Will. Teman kita yang mana? Jadi teman kita itu beberapa hari lalu, aduh sorry ya teman-teman, ini soalnya spontan kan ya. Nah, jadinya ya udahlah, aku cerita aja dikit. Teman aku tuh sempat mimpi itu katanya didatengin sama 2 sosok laki-laki. Oh. Iya, Nah, di jalan ceritanya gitu. Tapi begitu balik rumah loh, kok laki-laki itu ada lagi. Dan ditambah ada yang ngaku-ngaku jadi Kak Willy. Yes. Iya, tapi itu semua kita lihatnya iblis. Ini inner circle sih hitungannya sih. Iya. Oke, lanjut deh, nggak penting. Ya, this is what we do. Nah, ini bagi yang mungkin baru pertama kali nonton ini, it's okay ketika kalian bilang kami halu. But kalau kalian di posisi kami, ketika lagi berhadapan dengan begini, itu nggak fun sama sekali. Nggak nyaman sama sekali Nggak sih. nyaman. Ya udahlah. Anyway, lanjut. Akhirnya begitu Anita datang ke meja, aku nggak ngerasa, loh, mana ya? Aku pikir tadinya si Mr. W itu, Mr. W, keren juga. Mr. W itu harusnya di belakangnya dan aku langsung di tag. Nggak ada tapi. Mr. W itu Mr. Wowo ya berarti Iya. ya. Nggak ada Kak Will. Nggak ada. Tapi nun jauh di sana aku ngerasa kayak ditarik, ada benangnya, ada nih jinnya. Betul. Gitu. Tapi kalian datang itu pertanyaannya simple kok, hanya ada beberapa. Actually cuma 1, 2 sih, maaf. Yang pertama, mau mastiin lagi kalau Willy dan Jesslyn ngelihat langsung, ada nggak di belakangnya, tandem nggak di belakangnya. Yang kedua, apakah gara-gara si Mr. W itu hubungannya Anita dengan beberapa pria yang pernah dijalin selama hidupnya itu kandas? Apakah ulah si W itu? Itu pertanyaannya. Mungkin teman-teman di sini semuanya pada apa jangan-jangan saya itu berat jodoh gara-gara ada kasus seperti ini ya, diintilin sama si Wowo gitu, sama si Mr. W gitu. Terus, Tapi jawabannya teman-teman tergantung ya gitu, itu tergantung sikon. Memang ada beberapa klien kami ya Kak Will ya, itu yang ditempelin sama jin, abis itu jadi berat jodoh. Sama yang satu lagi ditempelin sama leluhur tuh juga bisa. Tapi ada juga yang mungkin akan kita bahas di episode kali ini. lalu sampailah kita pada hasil scanning. Memang betul, aku dan kamu pas nge-scan nggak di belakangnya, tapi nun jauh di sana, nggak tahu. Sekali lagi Anovers, gue sering mengatakan jarak itu jauh dekat tidak diukur berdasarkan meter, sentimeter, kilometer, tapi berdasarkan energi. Sama saja seperti kita kalau bertanya kepada Anovers kayak, kamu dekat nggak sama Jim? Kamu dekat nggak sama Rocky gitu kan? Perhaps dua-duanya jaraknya so far away, tapi kok bisa bilang aku dekat sama Jim, aku nggak dekat sama Rocky? Itu yang namanya disebut dengan jarak energi, kedekatan energi. Distance gitu Distance. Si Anita ini bersama jin di belakangnya itu agak jauh tapi ada benangnya. Betul. Nah, tiba-tiba langsung aja gue nge-scan pakai energi arka begini. Dan itu biasanya kalau jin udah di-scan pakai energi arka itu berontak. Entah pengen nyerang aku kek, atau bikin gak enak lah. Pokoknya intinya berontak. Lah ini malah pasrah. Agak lain kali ini ya teman-teman ya. Agak lain deh kayak begini. Kayak ya sudah, aku kalau mau diambil, aku jangan dibasmi, jangan dibunuh ya, kayak gitu. Jadi kayak berasa tuh kayak gue tuh udah dosa, ya udah gitu, tapi please boleh nggak, maksudnya jangan yang sampai kayak gori aku tuh dibunuh, tapi ya udah deh aku disidang nggak apa-apa deh, kayak gitu loh kesannya, udah pasrah. Ya gara-gara begitu, gue dan arkanya jadi aduh, dia kalau udah begini intuisi dan abstrak kayak untuk nyabet itu jadi hilang guys. Arkanya sama gue sampai kita berdua kayak begini nih. Gimana nih? Kok tiba-tiba nggak ada intuisi untuk harus dibabat ya? Udah deh, doa lagi aja deh. Doa lagi aja. Akhirnya aku doa lagi. Long story short, ada GR, ada Arka, dan intinya si jin itu dibawa
Nah, aku kasih tahu kamu bahasanya diringkus. Cuma bukan diikat. Anggap aja diringkus, lalu dibawa, lalu disidang. Kamu ngeliat di sidangnya nggak? Aku lihat yang di sidang. Nah, gimana? Aku agak nggak jelas pas di sidangnya. Sama sih. Sebenarnya memang nggak terlalu yang HD banget ya teman-teman penglihatannya. Tapi aku ngelihat kayak ada bangunan yang agak melingkar gitu, warnanya putih. Nah di sana tuh berasa kayak ada angel, terus ada ya Grim Reaper kan juga angel ya sebenarnya golongannya ya. Ada Grim Reaper juga, tapi ya. Oh iya, angelnya aku lihat. Iya, tapi angelnya beda ya, bukan yang Grim Reaper versinya. Iya, putih, yang putih yang ada sayap, biasa. betul. Iya. Nah di situ tuh kayak lagi mau disidang seperti itu teman-teman. Masalah itu jinnya sudah meninggal terus dibawa ke sana ya kita nggak tahu juga. Tapi kayaknya sih masih hidup ya Kak Will ya. Oh, yang ini beberapa kali Grim Reaper bilang sebenarnya kamu nggak perlu cerita ini karena nggak penting. Tapi ya sudahlah, relevan nggak relevan. Oh, yang di meja sidangnya itu Grim Reaper. Oke. Yang di samping sebelah Angel. Iya, sini Angel. Di meja-meja ibaratnya pengawalnya itu Angel. Aku nggak tahu lihat Arka atau enggak. Ya udah, long story short, gimana lanjut Jin itu mau kamu lanjutin atau Kak Will aja dulu. Akhirnya Jin itu disidang dan kami lihat itu dan dipindah tempatkan. Tapi kamu lihat gak dipindah tempatkannya di mana? Enggak. Iya sama, aku juga nggak lihat. Kayaknya bukan urusan kita lagi. Iya sih. Nah pertanyaannya, apakah gara-gara Jin ini si Anita jadi susah jodoh? Langsung aja kami jawab bukan. Kenapa bukan? Nanti di akhir kami kasih tahu kenapa ya. Tapi yang kami bingung, loh kalau bukan gara-gara si Jin, kok Jinnya disidang? Ibaratnya kalau dosanya cuma sama Anita, kok disidang? Kan cuma dikit dan bukan gara-gara Jin. Ternyata si Jin itu punya dosa dengan manusia cewek lain. Jadi Anita bukan satu-satunya yang ditemplokin sama si Jin ini, alias sama si Mr. Wowo ini. Setelah Jinnya diberesin oleh kubu kanan, ada abstraksi seperti Arkanya bilang gini, ya sudah, aku mau coba. Dan aku juga bingung loh, kenapa si Arkanya itu pengen tiba-tiba protect. Ini aku rasa sesi ini, maksudnya sesi kelainan ini, the whole thing itu kayaknya ada intervensi Seven Prime. Remember, Seven Prime itu selalu kerja, tidak pernah kita sadari ketika Seven Prime bekerja. Namun setelah kejadian baru oke, itu ulah Seven Prime. Super halus, bahkan aku rasa Arka dan Grim Reaper pun di bawah jauh di bawah kekuasaan Seven Prime. Anyway, tiba-tiba Arkanya bilang, oke, ayo Willy, dengan doamu aku pengen memproteksi si orang ini, si Anita ini. Pas aku doa, ya Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan, semoga Anita ini dilindungi. Arkanya seperti kayak kebakar dikit, tapi nggak apa-apa. Kebakar itu aneh, Jess. Kayak kebakar yang bukan Arkanya berbuat jahat, tapi kayak loh, kok nggak kompatibel. Aku di depan Anita gini, kok nggak enak ya. Arkanya ngelapor ke aku, Willy, kayaknya aku tidak bisa deh. Kayaknya dia pernah ada protection sebelumnya. Nah, begitu ada protection sebelumnya, aku nyari lininya kan. Dan ternyata lininya apa, Jess? Dewa. Lininya dewa, dan gue ngeliat visionnya memang Dewi Kwan Im. Jadi, please correct me if I'm wrong, teman-teman. Even Buddhis pun kiblatnya nggak semua sama dah, setahu aku. Iya betul. Ada yang Buddha Sakyamuni, ada yang Bodhisattva yang gue nggak ngerti Anovers, tapi ada yang Kwan Im, ada yang macam-macam. Mungkin kalau Konghucu lebih banyak lagi, ada yang ke Dewa Erlang, ke Kwan Kong. Jadi emang kayaknya sih nggak ada satu standar yang baku ya kalau yang aku tahu. Nah in this case Anita ini aku lihat vision Kwan Im. Terus aku langsung nanya kan, Anita, Buddhis atau Katolik? Dan dia Buddhis kan? Dia Buddhis. Dan aku langsung nanya, ini family kiblatnya Kwan Im ya? Dan akhirnya divalidasi, iya. Long story short teman-teman, gua rasa Anita ini pas masa kecil pernah dikwepang dan istilahnya diberi segel perlindungan oleh katakanlah Dewi Kwan Im atau mungkin bawahan-bawahannya. Dan ternyata benar, Anita memang pernah dikwepang, teman-teman. Dan itu dia confirm ke mamanya. Dan memang mamanya, papanya itu Kwan Im oriented banget gitu loh, Buddhis yang memang berdoanya kepada Kwan Im. Disitulah Arkanya bilang, makanya tidak bisa adik. Tapi Arkanya bilang sambil megang tangannya, Arkanya bilang, tapi
ini tidak kebal dari Arbis loh katanya. Terus aku kan tanya, lah kenapa Arka bisa kebal dari jejejinan tapi kok nggak kebal dari Arbis? Arkanya jawab selengean banget sumpah. Gue agak kesel sih. Arkanya bilang, ya nggak tahu, mungkin karena itu mantan kamu Dik katanya. Mantan kamu tuh bukan maksudnya cewek gue, tapi mantan manusia. Kan Arbis mantan manusia. Oh, Jadi kayaknya ada hal-hal tertentu yang memang masih misteri buat kami. Namun segel itu berlaku untuk jejejinan, nggak bisa macem-macemin Anita. Tapi bukan berarti Arbis itu nggak bisa macem-macemin Anita loh. Of course Arbis mungkin nggak bisa ganggu Anita, tapi Anita bisa ngerasain presensi Arbis. Dan Arkanya bilang ya mungkin karena frekuensinya kompatibel. Kan Arbis itu dulunya human, kalau jin kan bukan katanya. Oh ya make sense. Gitu. that's why ya, Kak Will, kita ngerasanya, loh kok ini walaupun ada sosok itu di belakang, sosok si Mr. W itu di belakang, tapi nggak ngerasa sampai masuk mimpi, terus nakut-nakutin, terus sampai berasa. Kok nggak merasa gitu ya? Terus aku coba tanyakan ke Anita, tapi nggak berasa gimana-gimana kan? Nggak pernah ditampakin juga kan? Terus Anita juga bilang, iya, anehnya walaupun orang-orang pinter pada bilang ada sosok itu, tapi aku nggak merasa apapun. Itu menjawab, maksudnya yang tadi. Segel dewa itu Betul. yes ada pengaruhnya, dan dalam kasus kali ini melindungi, mengatasi dan mencegah presensi energi jin, tapi tidak untuk Arbis ataupun iblis. Mungkin ada segel dewa yang the whole package, I believe so, harusnya ada. Tapi kami mungkin belum menemukannya saja. Karena biar gimana pun kita respect sekali juga terhadap dimensi dewa. Betul. Lalu kalau Anovers tanya, lah terus kenapa hubungannya dia dengan para pria itu sering kandas? Silakan kamu yang cerita. Terus akhirnya kami iseng-iseng lah, yaudah coba deh lihat foto-foto yang jadi mantan gebetan maupun gebetan yang sekarang gitu. Nah satu-satu tuh kita lihat, ada sekitar 3 laki-laki ya Kak Will ya. Yes. Nah waktu dilihat, loh kok kamu itu ilfil sama ini cowok gitu. Iya lagi gitu, aku pernah baru sebulan pacaran, ilfil nggak tahu kenapa gitu. Oke, ini yang pertama gitu kan, akhirnya jadi mantan. Nah terus yang kedua, nah ini saya juga harusnya maunya sama dia tadinya. Terus ya ini cuma teman aja sih, cuman nggak jadi. Dan begitu ngelihat dia sekarang, kan sekarang dia udah nikah tuh katanya. Dan begitu aku lihat dia sama istrinya, kok aku jadi nggak pengen ya. Aku bersyukur aku nggak jadi nikah sama dia ya gitu. Jadi dia ilfil sama cowok yang kedua. Terus yang terakhir sih memang belum sampai bikin ilfil Belum gitu jadian. ya. Belum jadian juga. Cuman kan mereka ada foto berdua gitu ya. Ini lucu sih. Dan Kabil ngerasanya gimana? Aku langsung bilang, wah Anita, langsung alternate future yang kelihatan bersama cowok ini. Dua-duanya bakal, apa tuh maksudnya? Ini kuliner sejati sih. You and him will be happy dan gaining weight dengan cepat gitu. Terus Kabil juga di-tag kan kalau nggak salah ya. Jadi ini kok kayaknya di pertengahan jalan nih bisa ilfil lagi nih Anita nih. Iya, gitu. padahal lakinya fun, nggak ada red flag, nggak ada yellow flag. Lakinya a good guy dan cukup cocok, tapi kayak kerasa Anitanya aja yang mungkin ilfil lagi terhadap si laki itu. Nah pertanyaannya, kenapa sih Anita ini tuh suka banget ilfil? Jawabannya adalah memang Anita ini orang yang sangat gampang ilfil terhadap orang lain. Even di dalam pekerjaannya pun Anita itu sangat gak bisa namanya menyerahkan pekerjaannya ke orang lain. Jadi walaupun nih misalnya Anita sudah hire gitu ya, hire orang untuk ya udah kamu selesain deh kerjaan kamu, tapi udah begitu udah selesai dikerjain nih Anita tuh gak puas gitu. Jadi tetap ada kok kayaknya ada yang kurang ya. Udah gue cek lagi deh gitu. Tuh kan ada yang kurang gitu. Ya, jadi memang ujung-ujungnya karakter dan memang perfeksionis. Jadi bukan gara-gara jin itu berat jodoh, tapi memang Anita belum bertemu dengan pria yang cocok aja. Kalau ditanya salah nggak sih kayak gitu? Ya nggak salah juga. Makanya Menurut ada aku banyak ya. wanita di luar sana yang dia kurang apa lagi, good looking, karir bagus, everything stable, tapi ya susah aja nemuin jodoh. Ya banyak faktor, mungkin ini salah satunya.
Ya inilah kepelikan kompleksitas karakter manusia. Tapi kalau menurut Kawil ini tuh hal yang salah nggak? Irrelevant sih Jess, ini preferensi. Mungkin kalau sesinya kemarin diperdalam lagi, jangan-jangan itulah jiwa dan preferensi rohnya Anita. Aku setuju. Sama seperti episode kami sebelumnya yang Pak Mahmud, yang introvert, dia yang memilih. Cuma kita kan bukan ke arah situ fokusnya, kita fokusnya ke jinnya ada atau enggak. Ya sudah, selesai sampai situ. Iya betul. Enggak, ini aku cuman ya mungkin agak bergeser sedikit ya topiknya. Aku cuman sering aja gitu denger istilah kalau ya kamu sih terlalu pemilih gitu. Udah makanya turunin standar. Tapi terus terang ya teman-teman, aku kurang setuju sama hal itu. I mean kalau emang dari awalnya tuh kita udah kepengen, ya udah kita set the standardnya segini gitu. Ya tapi kita juga ngaca juga ya, masa kita baru mau ngomong. Iya, kita juga ngelihat diri kita gitu. Diri kita itu udah bisa apa untuk pasangannya. Iya. Betul kan, Kawil? Nah, kalau misalnya udah boleh nih, bisa nih, kita sama-sama setara nih, ya udah nggak apa-apa. Daripada low the standard, ujung-ujungnya ketika lagi berantem saling pas lagi berantem gitu ya, saling salah-salahan misalnya. Ini misalnya ya, aku misalnya sebagai cewek gitu, aku nurunin standard. Terus pas lagi berantem, kamu sih, aduh gue nyesel deh pilih elu misalnya gitu. Gue nyesel deh pilih elu gara-gara lu tuh di bawah gue. Nah kan kita nggak mau ya hal itu terjadi kan. Oke. Sorry aku bacanya terlalu panjang. Oke, lanjut Kawil. Nanti mengenai pasangan kita akan lanjut ke actually itu di live DA tanggal sebentar kata aja 25 Juni 2025. By the time episode ini sudah ada live. Jadi kita simpen aja buat live Detektif Astral. Bahasannya extraterrestrial dan spiritual bersama asmara. Intinya asmara gitu. Jadi kita udahin dulu ya Jess. Oke, enough for semuanya. Nah, sebenarnya pertanyaannya hanya itu saja, tapi tiba-tiba ada pertanyaan lain ya mengenai keluarga. Ini nggak akan kami sampaikan di sini sih karena pretelan mengenai adik gue gimana, ipar gimana, sepupu gimana, anak dari ipar, banyak lah pokoknya lah. Itu sih nggak terlalu perlu karena bukan itu esensinya. Yang justru nggak ditanyain oleh klien, namun tiba-tiba Jesslyn dengan inisiatifnya. Jadi kan sebenarnya di antara sekian banyak orang yang ditanya sama Anita, ada kayak Anita tuh bilang, oh ya ini tuh iparku gitu, tapi adik aku sih udah meninggal gitu. Nah tapi walaupun Anita bilang oh ya udah itu aja sih konsultasinya, tapi kok aku masih kayak ganjel dalam hati. Aku tuh pengen nanya adiknya yang sudah meninggal itu. Iya. Biasa kami sebagai konsultan menunggu klien melempar pertanyaan. Ini Jesslyn entah kenapa kayak tergerak untuk mancing duluan. Maaf ya Anita, aku boleh nggak ngelihat adiknya kakak gitu. Tapi kalau misalnya nggak boleh juga, ya nggak apa-apa sih. Ini your call gitu. Tapi kalau boleh ya coba dikirim fotonya gitu. Ya. Dan inilah yang kita masuk ke chapter 2 yaitu dimensi limbo. Begitu kami diberi fotonya, foto sang kakak, ini istrinya, dan ini 2 anaknya perempuan. Backgroundnya hitam memang, foto studio. Terus yang gue langsung berasa ada abstrak, black, crawling in the dark. Aku sampai, aduh ini apa? Aku kepengaruh foto studionya ya, karena emang backgroundnya hitam semua. Mungkin aku kepengaruh foto studio. Kita minta foto-foto yang lain kan. Aku padahal belum ngasih tahu kamu itu kan. Belum. Begitu kamu lihat foto yang lain, kok gelap ya? Iya. Begitu kamu bilang kok gelap, aku langsung ngeliat kamu. Seriusan Jess. Gue dan Jesslyn langsung, waduh ini beneran nih. Abstraknya adalah dark, crawling tuh apa ya? Seperti merangkak sendirian, meranak sendirian di dalam gelap. Coba kamu deskripsiin lebih jelas lagi deh. Jadi aku ngelihat sosoknya itu cuman si adiknya aja. Kita mau kasih nama nggak adiknya? Almarhum, udah yang gampang aja, almarhum Doni. Doni ya, Oke, almarhum Doni, oke. Jadi Doni itu ada sendirian di dalam dimensi tersebut. Nggak ada tanaman, nggak ada bangunan, simply hanya kayak hitam aja gitu semua. Dan dinding sama lantai itu jadi satu, hitam semua. Yap. Nah, aku yang ngeliat itu, aku bingung. Kok kayaknya ini dimensi familiar, tapi kok bukan sesuatu yang harusnya di sini ya?
Jadi aku bingung ini dimensi apaan. Gut feeling mengatakan anomali pernah beberapa kali ngeliat ini, tapi gut feeling juga mengatakan this is not a dimensions, this is more like a portal, a way, jalur, kayak gitu loh rasanya, Jess. Bahkan kamu tuh nggak ngerasa itu dimensi ya? Iya, kami juga nggak ngerasa itu dimensi kan? Nggak, aku awalnya mikir tuh dimensi. Oh, kamu ngerasa dimensi? Aku awalnya mikir jangan-jangan ini dimensi iblis, tapi iblisnya mana ya? Nah, iya betul. Jadi kami menggunakan SOP kami, iblis nggak ada, arwah lain nggak ada. Nggak ada, cuma dia doang sendiri. Arbis kagak ada. Kok cuma dia sendiri? Like kosong gitu loh. Terus tapi lucunya Anovers, nama dia ada di daftar buku kubu kanan. Loh ini ada apa ini? Ini nggak masuk dengan SOP anomali. Nama ada di buku kubu kanan. Kalau belum check in pun minimal gentayangan lah. Gentayangan, roaming, atau mungkin di dimensi genjutsu atau dimensi iblis. Di dimensi iblis khas banget kan. Tapi kalau di dimensi iblis biasanya ada iblis dan arwah lain. Iya. Ataupun kalau arwahnya sendirian, backgroundnya tuh kerasa banget. Oh ini mah dimensi iblis. Kekuasaan para iblis tuh kerasa. Ini kok kayak nggak ada yang punya gitu loh dimensinya. Kayak zona netral. Ini apa gitu loh. Belakangan teman-teman, gue mencoba mencari bantuan info dari para kubu kanan. Ternyata ini tuh dimensi limbo. Jadi analoginya seakan-akan seperti ini jalur pipa hitam gitu, tapi di sini ada filter. Filternya ini kalau di pipa air kan ada untuk pasir, kotoran dan yang lain-lain. Nah ini ada filter. Apa yang difilter? In this case jiwa. Jadi kayaknya si Doni kesasar for some reason ke sebuah jalur dimensional yang feeling aku itu ngarahnya kalau nggak dunia iblis, dunia gelap. Kenapa si Doni itu bisa ke filter? It's because the system takes over. Nah, tapi Kawil, kalau misalnya kayak kasus-kasus yang dulu gitu kan pernah ada orang yang ke dimensi iblis padahal dia nggak seharusnya ada di situ. He listens. I mean orang yang ke dimensi iblis listens to the demon. Remember? Iya betul sih. Iya kan? Betul. Mulai dari Burari Indonesia. Betul. Dia yang males dan dia akhirnya ada iblis yang ngajak juga. Betul. Sini dia ikut. Oh, terus yang arwah arloji juga kan nggak sengaja ikut yes, juga. in so many cases, kenapa arwah bisa ke dimensi iblis itu karena iblisnya duluan yang approach ataupun si arwahnya yang nyamperin. Nah, kalau si Doni ini nggak ada jejak kayak iblisnya nyamperin atau Doni yang nyamperin, makanya dia kayak kesasar di sebuah limbo gitu loh. Akhirnya aku cari kan ke Grim Reaper, ini kok bisa begini? What's wrong? Nah, waktu Kawil ke toilet, aku sempat tanya sama Anita. Anita, boleh tolong divalidasi ya Anita. Doni ini semasa hidupnya orangnya suka kayak ngikut-ngikut aja nggak? I mean kayak kalau misalnya ada orang jalan gitu, nah dia ya udah deh ikut aja gitu. Terus kata Anita, oh iya memang Doni ini bukan decision maker. Terus nggak berapa lama Kawil datang dan Kawil nemuin apa? Aku nemuin bahwa Grim Reaper ngasih info-info tambahan. Entah aku halu atau bagaimana, tapi Grim Reaper ekspresinya kayak gini. Dia juga bingung, kok arwah namanya di kubu kanan, tapi kok bisa nyasar ke sini? Nah akhirnya Grim Reaper baru bilang beberapa kali, he stop fighting. Maksudnya si Doni ini stop fighting, berhenti berjuang. Kita belum nanya kematiannya gara-gara apa kan? Ternyata meninggalnya karena DBD. Meninggal karena ya, first of all we are very sorry atas kepergian Doni. Untuk siapa Anita yang dengar. Tapi kejadian meninggalnya itu trombositnya sampai 8.000. Actually mbak kamu yang dulu lebih parah, sampai 5.000 ya. Gokil itu. Udah lupa. Gelo sampai 5.000 dan udah biru juga kan? Udah biru ini. Oh iya udah muntah darah. Udah muntah batuk darah. Oh sorry, iya udah batuk darah bahkan. Iya. Nah, Doni pun juga sama trombosit sampai 8.000 dan udah ada pendarahan dalam. Di sini ada nilai spiritualnya juga ya, karena menurut gua nggak masuk akal kalau cuma sekedar Grim Reaper bilang he stop fighting, tapi ya namanya udah pendarahan, gimana caranya gitu loh ya, udah pasti parah kan. Memang kasus orang DBD sampai pendarahan survive ada mbak kamu, tapi ada orang DBD pendarahan nggak survive juga ada. Nah kamu lihat
ketika habis meninggal dia sempat Grim Reaper mengatakan dua hal. Pertama, he stop fighting. Kedua, dia ingin sekali didoakan. Oke. Tapi Anita bilang didoain kok katanya kan. Terus Grim Reaper bingung lagi. Kok nggak sampai ya? Jadi aku juga bingung gimana caranya, aku dan Grim Reaper bingung. Ibaratnya kalau Anovers bilang, masa petugas Tuhan bingung? Ya nggak tahu guys, namanya vision begitu kan. Terus aku nanya kan, didoainnya setiap hari? Enggak, setahun sekali. Ya, setahun sekalinya yang bangsa mungkin, I don't know ya, istilah yang doa setahun sekali gitu loh. Dan kamu ngelihat setelah meninggal dia sempat denger kan doa-doa yang masih hidup. Sempat. Tapi coba silahkan Jess. Sebenarnya sebelum dia stuck di limbo itu ya, dia kan pernah kayak ngiter-ngiter gitu lah, dan teman-temannya doain, keluarganya pada doain tuh dia tahu. Tapi ada vision dia itu ngikutin gerombolan yang salah. Iya. Nah itu aku ngelihatnya dia ngikutin gerombolan Arbis. Kok bisa sih arwah ngikutin gerombolan Arbis tuh? Aku nggak ngerti. Ini terus terang masih misteri bagi kami, Anovers semuanya. Tapi ini menjadi, jangan bilang lessons, ini menjadi referensi. Kalau misalnya ini benar ya, kami kan nggak bilang kami yang paling benar. Tapi kalau misalnya ini benar, betapa pentingnya Keris bilang pengetahuan setelah kita meninggal. Jangan ngerasa itu yang negatif kita ikutin. Jangan. Sama aja seperti binatang tuh. Kan dikasih lihat betapa bahayanya ketika para domba-domba itu ngikutin gerombolan atau gembala yang nggak kompeten. Iya. Sama aja. Ini arwah-arwah pun juga mungkin mereka terbawa arus karena udah meninggal, nggak tahu kemana, ikut aja dah. Nah ini yang bahaya. Akhirnya tanpa tahu itu negatif atau positif. Iya, Doni ngelihat mungkin gerombolan Arbis lagi masuk cucu kemana, dia ikut. Jadilah limbo ini. Pusing sih, agak pusing sih. Tapi Anovers semuanya, ada kabar baiknya. Kami bertanya kepada Grim Reaper, GR please help, ini gimana caranya? Sebenarnya GR bilang, ini mah tidak butuh waktu lama, ini sangat singkat sekali. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah kesadaran, sedikit saja kesadaran dari sang jiwa, sang arwah bahwa, hey, I do not belong here. Gue nggak di sini ya seharusnya. Dia langsung seperti roket, nggak usah dibantu angel, nggak usah dibantu malaikat, nggak usah dibantu Grim Reaper, karena memang the design by itself arwah tuh mampu. Cuma dia yang kesannya kayak, gue di sini, I belong here gitu loh. Terus Kawil, tadinya kan aku pengen doain ya, tapi baik Keris, terus Kawil dan termasuk Ellie. Iya, termasuk Ellie nggak menyarankan ya. Iya. Kenapa nggak menyarankan? Karena kita. Karena pas kita udah mau doa, itu para iblis udah smelling. Nah, pas aku mau doa itu ya, aku ngelihat gerombolan iblis tuh kayak mendekat gitu loh. Iya. Nah itu aku takut jadinya. Tapi lucunya, iblisnya kayak nggak punya akses ke koordinat si Doni. Itu bagus. Aku juga bingung kok bisa gitu. Takutnya kenapa teman-teman? Takutnya kalau dilanjutkan, iblisnya malah beneran ngecium si Doni. Nah malah Doninya itu diambil dan dibuat mainan, kan nggak lucu gitu. Betul. Disitulah kami bilang, wah ini nggak bisa kami yang doain, harus Anita. Dan gini aja, Anovers, intinya istrinya, anaknya, dan keluarga terdekatnya malah nggak bisa diandalkan untuk mendoakan arwahnya. Yang bisa diandalkan malah si Anita dan satunya lagi. Jadi 3 bersaudara tuh, Anita, Doni, dan ada satu lagi cewek. Yang bisa diandalkan hanyalah Anita dan satunya lagi adiknya itu. Ya sudah, kami menyampaikan kakak ya, kami menyampaikan message-nya ke Anita. Abis ini pulang, you have to pray. Dan nggak butuh waktu lama, cukup seminggu 2 minggu. Yang penting Doni denger aja. Udah. Yang penting intensi doanya sebenarnya. Yes. Nah sebelum sampai akhir, Jess, aku pengen cerita juga ke Anovers bahwa sebenarnya iblis-iblisnya ini nggak tahu koordinat si arwah Doni kan. Ini visionnya lucu lu. Katakanlah aku halu, katakanlah gua halu. Grim Reaper lagi ngobrol sama aku, tapi seakan-akan kayak ada telepon atau bukan telepon sih. Ya pokoknya energi iblis bilang kayak, aku tahu, kamu tahu ada jiwa yang di dimensi itu kan. Kasih nggak koordinatnya? Seakan-akan kayak iblis nggak bisa kesana gitu, lebih bego banget. Aku juga bingung. Jadi sebenarnya ini zona netral, zona iblis nggak bisa masuk. Tapi rasanya teman-teman, ini tuh kayak bukan dimensi, kayak cuma lewat doang gitu loh, just kayak sebuah jalan temporary. Kamu ngerasanya, aku sih ngerasanya kayak sebuah temporary doang.
portal gitu loh. Ya pokoknya dia nggak seharusnya di situ sih. Makanya ini masih misteri di dimensi apa ini. Kalau gue sih menyebutnya ini bukan dimensi, tapi lebih ke arah portal. Sebuah portal, simply a way, a pathway gitu loh. Nah, GR digituin oleh iblis kayak, kasih tahu nggak? GR-nya diem aja, kayak dalam hatinya GR, udahlah sanalah. Gue yang disamperin, bukannya GR lagi. Aku diteken loh dadanya loh. Ditekan about dari 5 atau 3 iblis, dipaksa untuk kayak keluarin energi, ngasih tahu koordinatnya si jiwa. Ya nggak mau dong, enak aja. Itu dosa lah aku. Tapi Anovers yang gue bingung, kok kena ya gue ya? Ibaratnya kayak cek, nggak enak, kerasa masuk gitu loh energi iblis. Di situ gue nanya, loh Tuhan, kok aku bisa kena sih? Kok pertahanan aku jebol sih gara-gara iblis ini? Harapan aku ketika aku doa gitu ke kubu kanan langsung nindak kayak dibasmi kayak iblisnya, disambit kayak atau apa. Enggak loh. Kubu kanan cuma bilang, udah cukup Willy, cukup. Doa kamu sampai dan dicatat. Jadi aku kayak protes sedikit ke kubu kanan. Udah aku diteken dadanya, nggak enak. Terus pas aku ngadu ke kubu kanan cuma bilang, cukup, doamu masuk. Ini gimana sih? Inilah jujur nih, gue jujur. Ternyata aku baru tahu bahwa sepertinya dimensi limbo itu dimensi netral. Dimensi yang aku belum ngerti hukumnya gimana, tapi seakan-akan si iblis punya hak untuk kasih tahu nggak lo itu koordinat arwah itu. Kena lo aku. Tapi anehnya kok iblis bisa nggak tahu sih? That's something that mungkin karena si arwah itu harusnya belongs ke check-in kubu kanan, remember? Iya sih. Jadi Anovers, ini adalah kisah unik dimensi limbo ini. Ini sebuah misteri. It's a new dimensions atau ya dimensi gitu yang kami sendiri masih harus mengetahui hukumnya, cara mainnya, hukum kubu kanan versus kubu kiri, haknya gimana. Intinya sih satu, jangan ada jiwa di sini aja. Karena ini dimensi nggak harusnya ada jiwa ini di sini. Ini benar-benar cuma kayak buat jalan lewat aja gitu. Nah di bagian penutup teman-teman, tadi kan gue bilang bahwa sepertinya ini Seven Prime yang memancing supaya cara kerjanya seperti ini, dan Jesslyn bertanya mengenai si arwah kakak itu. Ini membuat aku merenung loh. Sekarang aku gantian cerita sama kamu. Aku nggak ngomong pas di sesi, tapi aku merenung. Kenapa ya Seven Prime? Kenapa kita harus bahas ini? Ternyata itu rings the bell dan seperti situasi aku. Aku kan DB juga dulu. Bukan dulu sih, akhir-akhir ini. Hah? Enggak. Well, Januari. Ya. Iya, Januari 2025. Aku kan DB juga dan trombosit aku ngedrop sampai 15.000. Cukup rendah loh itu, teman-teman. Gimana nggak rendah? Emang 2025 ya? Enggak, kayaknya aku deh yang DB 2025. Oh, aku 2024. Iya, sorry. 2024. Iya, Januari apa 2024. Tapi DB aku sampai 15.000. Jangan ditiru ya teman-teman. 15.000. Karena the moment gue tau gue DB, itu gue masih makan Fong Sheng dan Wing Heng sama Jesslyn siangnya. Dan begitu malam ya ngetes ke IGD udah 40.000 trombosit gue. Itu belum masa kritis loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ngerti DB, kalau kita tes, wah DB-nya turun pak 90.000, belum masa kritis, itu masih ngedrop lagi. Nah itu gue belum ngedrop udah 40.000. Tapi karena aku belum sadar bahayanya, jadi kayak 40.000 masih banyak. Goblok kan aku kan. Itu goblok sih, aku sih goblok sih. Akhirnya sampai di rumah sakit setelah 3 hari ngedrop 15.000. Panik gak? Ya panik lah. Am I going to die? Aku bakal mati gak? Kan gak boleh pendarahan kan. Sampai aku mastiin gak boleh ada arloji lekat dikit, oke gak boleh berdarah gitu. Ya namanya juga panik kan. Ya intinya yang pengen aku sampein, sejauh mana kita harus panik dan sejauh mana kita harus berjuang. Karena si arwah kakak itu, GR bilang he stop fighting. Nah ini yang menjadi bahan perenungan aku. Dan sebenarnya gue belum ketemu jawabannya hingga gue ngomong per detik ini. Tapi kayaknya pesan yang berusaha kubu kanan sampaikan ke gue dan mungkin ke video ini adalah, di saat kita sakit, kita harus fight sampai tetes darah terakhir sih Jess kayaknya. Karena pas aku DB itu ada loh keinginan, ya udah kalau mau mati aja. Kalau mau dipanggil aja. Aku sampai bertanya-tanya, is this the right thing to do? Should I fight? Should I pasrah? Dan ini berlaku bagi semua orang yang sakit di muka bumi ini loh. DB, hypertension, cancer, whatever it is. Kalau nggak salah kemarin Kawil sempat bilang sebenarnya harusnya
dia ini belum meninggal, si Doni belum meninggal. Betul. Doni apa Joni sih? Doni. Iya. Dan seharusnya Doni ini, aku dengar terus dari Grim Reaper, dia seharusnya belum meninggal. Kan jadi bikin aku tambah bingung kan. Ini gue halu atau apa, tapi kayaknya belum meninggal karena GR bilang he stopped fighting. Itu kan raising the questions. Ini sama kayak kasus yang dulu, yang udah agak lama, Kawil. Pernah kan kita dapat kasus seorang wanita yang dia merasa semenjak aku ngomong pengen bundir, kok udah gak pernah, kayak badan aku kok gak pernah maksimal lagi ya kerjanya. Oh iya, yang Iya. akhirnya nafsu makannya nggak bisa 100% lagi. I remember. Terus actually gue sempat diskusi sama Jesslyn. Intinya Carrie sempat ngomong bahwa loh Willy, kamu lupa ya bahwa sel tubuh itu bereaksi sekali terhadap badan dan kemauan kita. Jadi ketika misalnya orang mau bundir, itu selnya udah teriak. Karena pasti itu harusnya masih hidup. Ya dong. Nah, namanya juga bundir. Itu harusnya masih hidup, perannya belum selesai, selnya belum selesai menjalankan tugasnya, tapi dipaksa untuk selesai. Makanya Keris bilang sel itu merespon dengan pikiran kalian juga. Nah, tapi balik lagi, it raised the questions, sejauh mana kita harus fight. Itu yang masih jadi perenungan aku. Karena ketika udah DB, Jess, dan kamu udah sakit banget. Oh, ini Keris interfere. Dia bilang, Thank you, Keris. jiwa akan mengetahui kalau memang sudah waktunya, Willy, walaupun dia masih hidup sekalipun. Nah, di sana jiwa pasti akan mengetahui kapan dia harus berserah dan berpasrah. Tapi sebelum tanda itu datang, jiwa tentu harus fight terhadap penyakitnya sendiri. Iya, barusan juga Kata Keris. Bukan Eli sih, ini campuran Eli, HB, dan higher self gue sendiri. HB lain ya maksudnya? Iya. Oke. Ngasih abstrak yang satu tetes tapi langsung banyak. I think that's the answer. Bahwa kalau kita nanya pada diri sendiri, kita tahu when to fight, when not to fight. Kapan harus berjuang, kapan harus tidak berjuang. Ya itu, gak ada jawaban lain. Karena aku cuma nge-flashback ketika aku lagi DB, Jess. Ketika aku lagi DB tuh paniknya di 3 hari pertama. Tapi ketika aku panik, bukan aku nggak berjuang loh. Ada sakit dikit, nggak apa-apa, I will be sembuh. Tapi ketika trombosit aku ngedrop sampai 15,000, ya jiper lah. Jiper. Terus aku mikir, ya udahlah. Kalau emang ngedrop terus, ya sudah. Tapi bukan berarti aku kehilangan semangat hidup. Barusan ada bilang, ya itu jawabannya, Willy. Jadi ketika udah ngedrop dari 40.000, 28.000, 20.000, 15.000, oh sempet naik 17.000. Yeay, aku happy. Dipikir besok udah pulang. Tes sorenya 14.000. Like motherfucker. Itu kan. Jadi intinya aku oke. Ya udah 14.000. Berapa, how much slower can it get sih? Udah, aku pasrah. Tapi di dalam pasrah itu, ya aku menikmati, istilahnya aku tetap enjoying saat-saat aku masih alive. Ini masih prematur sih mengenai message-nya, tapi I believe ada sesuatu yang tetap bisa diambil oleh Hanover semuanya. Gitu. Karena bukan tanpa alasan kamu tiba-tiba nanya, nggak mau dibantu dicek arwahnya kakak. Itu bahkan klien nggak nanya loh. Iya, kenapa kliennya tuh nggak nanya, teman-teman? Jadi sebenarnya memang Anita ini sudah sempat, bukan orang pinter ya, tapi memang temannya Doni ini indie home juga gitu loh kalau ceritanya. Nah, jadi begitu dilihat, dia sudah bukan di dunia ini kok, udah naik, udah gitu. Ya sebenarnya orang pinter ini memang nggak salah juga sih, karena kan memang betul si Doni ini udah nggak di dimensi bumi, tapi kan di alam lain. Iya. Gitu. Ya begitulah Hanover semuanya. Sekian inti video kami kali ini. Moga-moga ada sesuatu yang tetap bisa diambil ya oleh Hanovers. Dan sebenarnya tadi aku berusaha nanya pada kubu kanan. Jadi message mengenai alam kematian bagi arwah itu apa? Masih sama. Ini di video anomali sering dikatakan, when you die, remember that you were human. Ingatlah bahwa kamu manusia dan kamu harus move on. Udah.
Itu by the design itself, nggak perlu GR, nggak perlu malaikat, pasti sistem akan ambil alih. Jangan ngikutin yang negatif dan jangan juga stuck di alam bumi ini. Itu doang sih pesannya dari kubu kanan, dan itu tersebar rata di ratusan video anomali. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih Anover semuanya sudah menonton video kami. Bye-bye.